Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam memahami Alkitab, ya, kita harus teliti. Yang saya maksud begini, ada kata firman, ya. Ternyata firman itu bukan hanya perkataan Allah, tetapi firman itu adalah Allah, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Nah, jadi ada firman perkataan Allah, ada firman yang adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah ini pun harus teliti lagi, karena firman yang adalah Allah itu mutlak harus roh. Tetapi pada saat firman yang adalah Allah, yang roh itu menjadi manusia, ya, Yohanes 1 ayat 14, manusia itu ternyata yang fisik itu pun adalah firman. Nah, ini kan tidak pernah direnungkan, ya, oleh para pendeta di luar sana dan juga oleh para romo. Kan tidak mengerti, sehingga timbul pengajaran bahwa Yesus itu manusia 100%, juga Allah 100%. Tidak. Yang benar, Yesus itu bukan manusia biasa. Kenapa? Karena Yesus itu manusia, ya, yang lahir dari Maria itu kan manusia. Tetapi rohnya roh Allah. Dalam dia tidak ada dosa warisan dari Adam. Dan dia tidak berbuat dosa. Itu yang benar. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan membahas satu persatu, ya. Untuk lebih memudahkannya, ya, saya bacakan dari Yohanes 1 ayat 1, ya. Ini kan yang selalu dihindari nih, yang selalu dihindari dibahas oleh para romo dan para pendeta Tritunggal. Iya kan? Ini kan selalu dihindari. Yang selalu dibahas tuh Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu kan, tentang keberadaan Allah. Padahal bukan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu salah satu awal karya Allah. Bukan sesuatu awal yang ilahi, bukan. Awal yang ilahi adalah Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan, ya. Firman yang telah menjadi manusia, itu perikopnya, ya. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, ini awal yang ilahi, awalnya, awal Allah ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman itu adalah Allah. F-nya perhatikan huruf besar, itu adalah Allah. Kata bersama-sama itu bukan berarti ada dua. Ada firman dan ada Allah. Ini coba kita lihat kalimat terakhirnya. Firman itu adalah Allah. Karena Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Dia bisa ada di 1.000.000, 1.000, 1.000.000.000 tempat pada saat yang sama. Dan dia tetap satu. Itu Allah. Saat ini saya ada di sini, Bapak Ibu ada di tempat Bapak Ibu,
dan juga ada yang di Amerika, di Belanda, di Kutub, mereka berdoa dalam nama Yesus, Allah hadir pada saat yang sama. Apakah Allah jadi sekian banyak? Kan tidak. Allah satu. Nah, pada saat Allah ada di sorga, Allah ya, perhatikan ya, tidak pernah meninggalkan sorga ya. Allah yang bernama Yesus itu tidak pernah meninggalkan sorga. Ya, dia memenuhi seluruh ciptaannya. Ya, pada saat yang sama, pada saat dia menjadi manusia, dia ada di dalam tubuh Yesus. Ya, jadi kata bersama-sama itu bukan berarti ada dua, tetapi untuk lebih memudahkan Bapak Ibu ya untuk memahaminya, ini bahasa yang sangat sederhana ya. Allah tetap duduk di sorga dan disembah ya. Sedangkan Allah yang berkarya itu disebut Tuhan. Nah, Tuhan itu Allah yang berkarya ya. Siapa yang menjadi manusia? Firman. Firman itu apa? Firman itu adalah Allah ya. Tuhan adalah roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Tuhan adalah roh. Ya. Juga Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini kata Yesus ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuh waktu Yesus jadi manusia, dia juga disebut Tuhan. Ya. Demikian pula firman, ya. Pakai huruf F besar ya. Ternyata ada yang roh, ada juga yang fisik. Jadi Tuhan itu ada yang roh, ada yang fisik ya. Juga firman itu ada yang roh, ada yang fisik. Ya. Kita lihat firman yang roh ya. Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 14. Di situ ada kata firman disebut 4 kali. Dan firman yang dimaksud adalah Allah yang roh. Itu roh ya. Firman yang roh itu ya. Lalu yang kedua, di Kisah 6 ayat 4. Ditulis tentang doa dan pelayanan firman. Tentu yang dimaksud adalah Yesus yang sudah naik ke surga sebagai roh. Roh ya. Firman yang roh. Lalu yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ disebut ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Ya, kalau di sorga pasti roh. Ya, tidak mungkin di sorga itu fisik. Ya, karena daging dan darah tidak dapat masuk kerajaan sorga. Ya, di sorga tidak ada fisik ya. Sebab itu sorga Kristen tidak ada bidadari. Ya, bidadari itu tidak dikenal di kekristenan. Ya, tidak ada satupun ayat-ayat yang mengatakan ada bidadari. Bidadari itu ada di agama lain. Ya. Kenapa? Karena pada saat orang sudah meninggal, ya, dia hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Tidak ada lagi perkawinan itu, ya di surga ya. Harus diperhatikan itu. Jadi jangan berharap ya orang Kristen kalau mati itu lalu dapat 72 bidadari. Tidak. Nah, bagaimana kalau yang wanita? Ya kan? Ngiri dong kalau dia mati tidak dapat 72, apa itu lawannya bidadari. Nah, di Kristen tidak ada yang seperti itu. Ya, biarlah itu urusan yang lain lah. Kita tidak usah ikut campur. Yang jelas saya ingin mengatakan bahwa bidadari tidak ada di Kristen, ya, di surga Kristen tidak ada, ya. Jadi jelas, ya, 1 Yohanes 5 ayat 7, di situ disebut ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Ya, kalau di surga itu pasti roh.
yaitu siapa yang memberi kesaksian? Bapa, ya, firman. Ya, perhatikan firman ya, jangan di ini lagi ya. Oh, firman itu anak gitu ya. Tidak. Yang memberi kesaksian adalah Bapa, firman, dan Roh Kudus. Ya. Bapa itu Bapa kekal, Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Firman yang roh. Gitu, ya, yang terdapat dalam Wahyu 3 apa Wahyu 2 itu. Silakan dibaca itu. Yang matanya bagaikan nyala api, ya. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus Allah. Jelas itu. Ya. Lalu yang keempat, Wahyu 19 ayat 13. Tertulis namanya, ya, yang adalah firman Allah. Perhatikan sekali lagi ya, F-nya huruf besar. Firman Allah. Ini pasti roh, ya. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi itu firman yang roh. Dan sekarang kita lihat firman yang fisik. Hanya ada satu ayat, ya, yang menyatakan firman yang fisik. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1, ya. Apa yang ada sejak semula, ya, itu sebelum segala abad, yang telah kami dengar dan telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Maaf tadi kalau saya salah sebut. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Saya bacakan semuanya ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Diraba dengan tangan, berarti kan fisik. Ya. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Perhatikan, firman, F-nya huruf besar, firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu hanya ada satu. Namun demikian, firman itu ternyata ada dua, ya, pemahamannya ya. Yang satu firman itu roh, yang satu firman itu fisik. Ya. Firman yang telah menjadi manusia itu. Yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu adalah firman fisik. Ya. Nah, mereka di luar sana, termasuk para mualaf, Tritunggal itu, dan Tritunggal itu tidak bisa membedakan antara firman yang roh dan firman yang fisik. Mereka mencampur adukannya, sehingga yang terjadi adalah kebingungan-kebingungan. Ya. Pikiran mereka sama-sama tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tidak bisa, ya, memahami Alkitab itu dengan pikiran-pikiran yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Alkitab langsung melindungi dirinya dengan membiarkan para romo dan pendeta Tritunggal ini serta mualaf itu pikirannya tumpul. Amin. 2000 tahun, hampir 2000 tahun, itu tidak bisa membedakan huruf F, ya, firman yang huruf F itu besar dengan firman yang huruf F kecil. Itu hampir 2000 tahun. Akhirnya apa? Keimanan mereka
jadi jungkir balik. Nah, ini tidak heran, ya, banyak yang para pendeta Tritunggal ini menjadi mualaf. Kenapa? Dulu tidak mengenal Yesus, sekarang pun pindah tidak mengenal Yesus. Ya tidak apa-apa. Kekristenan tidak pernah dirugikan dengan hal seperti itu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.